Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Muttaqin, beliau Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP Queen Al-Falah yang kami hormati. Dan tak lupa siswa-siswi SMP baru, calon peserta didik SMP Queen Al-Falah tahun pelajaran 2019-2021. Sebelumnya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bernafas, diberi kesehatan dengan adanya wabah COVID-19 ini yang semakin hari semakin membahayakan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok insan kamil yang paling berlian pemikirannya, paling santun terhadap sesama, dan paling pantas untuk kita teladani perangai dan tingkah lakunya. Anak-anakku calon peserta didik SMP Queen Al-Falah, sebelum kita memulai pada materi hari ini, perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Labib Ridho. Saya di sini di SMP diamanai sebagai wakakurikulum dan untuk mata pelajaran di bidang IPA atau ilmu pengetahuan alam. Jadi besok kalau bertemu atau anak-anak biasa manggil saya dengan Pak Labib. Untuk materi hari ini yaitu tentang karakter, penanaman karakter atau karakter building pada peserta didik. Jadi anak-anak, sedikit sebelum saya ke materi, akan saya bacakan beberapa syair yang mungkin sudah familiar anak-anak di rumah atau bahkan di TPA atau TPQ atau di madrasah diniyah sudah sering ya. Oke. Nanti saya bacakan, setelah itu anak-anak di rumah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika am majmu'iha bibayani tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Elingo do hasil ilmu angin nem perkara bakal tak caritake kumpule kanthi pertelo rupane limpat lobo sobar no sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Ya, coba nanti di rumah sambil ditirukan ya. Nah, itu adalah salah satu syair ala-ala yang sudah familiar kalian dibacakan di masjid atau musola atau di TPA kalian masing-masing. Tadi ada arti untuk bahasa Jawa nggih. Nah, untuk mungkin anak-anak peserta didik baru yang di luar Jawa mungkin belum begitu familiar dengan bahasa Jawa. Nah, nanti kalau besok sudah di pondok pesantren, insya Allah nanti kalian bisa menyesuaikan diri. Nah, untuk artinya sendiri itu apa sih tadi? Ternyata di sini disebutkan syarat untuk memperoleh ilmu itu ada 6. Yang pertama cerdas, kedua semangat, ketiga sabar, keempat adanya biaya, kelima petunjuk guru, dan terakhir atau yang keenam yaitu
waktunya yang lama. Nah, akan saya bahas satu persatu, yaitu pertama limpat. Apa itu limpat? Nah, di sini limpat adalah cerdas. Mungkin orang-orang menganggap cerdas itu sebuah intelektual ya. Nah, nggak harus melulu mengenai intelektual, pinter di kelas, kemudian IQ-nya tinggi. Nah, itu ternyata tidak harus. Di sini saya mengartikan kalau cerdas atau limpat ya. Di sini adalah tanggap. Artinya tanggap apa tuh? Tanggap itu ya paham terhadap keadaan ya. Nah, sebagai contoh nih, misalnya kalian sekarang lagi di rumah ya. Misalnya ada kotoran ya. Di teras kalian ternyata ada kotoran ayam yang baru. Nah, coba kira-kira kalian sikap yang akan kalian lakukan apa? Ya, betul. Ya. Kalau kalian melihat seperti itu ya silahkan. Nah, langsung dibersihkan ya, biar bersih, tidak menimbulkan najis. Nah, itu salah satu sikap yang cerdas atau tanggap. Nah, misalnya di jalan menemukan adanya duri, adanya kotoran atau yang memang membahayakan ya silakan kalian pindahkan atau singkirkan. Itu yang kedua. Ya contoh. Kalau misalkan lagi contohnya di pondok pesantren ya sikap tanggap. Misalnya besok kalian sudah di pondok, biasanya sering ya itu ada keran atau ya saat kalian setelah mandi atau wudhu itu sering kerannya tidak tertutup dengan baik ya, masih banyak yang menetes. Silakan tanggap kalian itu ya sikapnya langsung mematikannya dengan bagus. Jangan sampai ada tetesan-tetesan tadi yang bisa jatuh. Nah, untuk yang cerdas dalam EQ kemudian pandai di kelas ya memang itu adanya usaha. Nah, kita masuk syarat yang kedua yaitu harus semangat atau loba. Nah, di sini besok kalian akan memasuki pondok ya, tapi sekarang belum, masih di rumah, harus tetap semangat. Sudah siap ya ke pondok? Nah, harus siap. Di sini saya contohkan ada sebuah syair atau ungkapan bahasa Arab yang mengatakan bahwa al-ajru biqadri ta'ab. Ganjaran atau suksesnya seorang itu ya tergantung dari kalian berdasarkan rekoso atau usahanya kalian. Di sini saya contohkan ya. Kemarin masih ingat soal placement test yang mengenai peribahasa salah satu siswa SMP Queen Al-Falah ya. Nah, beliau sekarang dia sudah kelas 9 dan lulusan pertama ya angkatan ini. Ya, namanya Mas Idam Khalid ya. Muhammad Idam Khalid merupakan siswa SMP Queen dan di Pondok Queen, asal dari Sulawesi. Ada yang dari Sulawesi? Nah, jauh-jauh dari sana ternyata dia itu memiliki luar biasa semangat baik di pondoknya maupun sekolah. Dia bisa meraih prestasi baik di pondok maupun sekolah. Di sekolahnya dari kelas 7 sampai kelas 9 dia mampu meraih prestasi juara paralel 1 ya. Berturut-turut ya. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, itu. Kemudian dia juga pertama kali membawa nama baik SMP untuk membawa piala ya. Perolehan piala karena kita sekolah baru. Pertama kali membawa piala yaitu juara 2 lomba pidato bahasa Arab tingkat Kabupaten Kediri dan bisa mengalahkan ratusan siswa siswi karena ini modelnya campur ya, siswa-siswa negeri. Selain itu di pondok juga nggak kalah ya, dia bisa juara atau ranking ya, masuk 3 besar di madrasah diniyahnya. Selain itu untuk tambahan informasi, Idam Khalid, Mas Idam ini dia sudah bisa menghatamkan atau menghafalkan Nadhum Imriti yang jumlahnya 254 bait nadhuman itu. Dan informasi juga bahwa harapannya di SMP Queen ini nanti lulus bisa dol ya dari kitab Imriti. Jadi Idam itu bisa 3 bulan sudah bisa menghatapkan atau dol
untuk hafalan Imritingnya. Ya, harapannya nanti kalian juga bisa meniru. Gimana caranya? Jelas itu adanya rekasa tadi, adanya semangat ya. Itu ya, nanti bisa ditanyakan langsung ke Mas Idamnya. Insya Allah lanjut di Queen juga. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah sabar. Sabar di sini. Kira-kira kalian sudah kangen dengan di pondok pelosok atau malah masih senang di rumah? Ya, salah satunya harus sabar ya, karena kondisi yang seperti ini masih harus ditunggu ya. Keamanannya, insya Allah kalau sudah siap kalian bisa datang ke pondok. Nah, menurut pengalaman pribadi, alhamdulillah saya juga dulu pernah di pondok dari SMP atau MTS, kemudian di SMA dan sampai kuliah di pondok pesantren. Nah, pengalaman saya sabar dalam ini, ternyata santri itu atau kalian nanti ya mengalami 3 cobaan. Yang pertama yaitu tentang betah atau kerasan tidaknya ya. Jadi nanti cobaan pertama ya kalian harus siap kerasan atau tidaknya ya, seperti itu. Nah, cerita sedikit ya, dulu saya di pondok kelas 7 itu pertama nggak kerasan ya, jelas ya. Karena itu saya pernah pertama kali mos seperti ini. Senin mos, nanti jam 3 dikabari adanya tsunami ya. Tahu tsunami ya? Nah, kebetulan saya berasal daerah Cilacap yang dekat dengan pantai. Di situ jam 3-an sore dikabari tsunami. Dan alhamdulillahnya kabar baiknya tsunami itu hanya sampai ke pintu masuk atau loket, sehingga tidak menimbulkan begitu banyak masalah, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu ke pondok dan mengabari saya bahwa aman-aman. Ya, itu cobaan yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kena penyakit. Penyakit apa namanya? Gudik atau kadas ya. Itu ya nggak apa-apa, nanti buat hiburan ya malam-malam seperti itu. Nggak apa-apa. Yang ketiga harus sabar. Kadang banyak barang yang hilang karena dihosop, kemudian ya diambil kakak kelas, ya harus siap. Pokoknya ya memang harus sabar dalam hal itu ya. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, adanya biaya atau sangu. Biaya di sini kira-kira yang wajib kalian atau orang tua? Nah, betul sekali. Karena kalian masih menuntut ilmu, yang wajib mencari adalah orang tua. Yang wajibnya kalian itu apa? Mendoakan ya. Mendoakannya minimal ya setelah sholat. Jangan lupa setelah sholat nanti hadiah Fatihah pertama ke Kanjeng Nabi, kemudian pada bapak ibu orang tua ya, semoga diberi rezeki, kemudian sehat dan lainnya ya. Yang ketiga ya bapak ibu guru, bapak ustadz dan lainnya, yaitu kiriman Fatihah jangan lupa. Ya minimal ya doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh. Pokoknya akhlaknya dijaga ya, jangan sampai kita ke orang tua malah ya seenaknya ya. Di rumah sekarang dimanfaatkan ya. Mumpung di rumah bantu-bantu orang tua, bisa mencuci, latihan mencuci atau nyapu dan lainnya. Itu syarat yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima adalah adanya petunjuk guru, adanya guru. Nah, di sini guru itu dikatakan guru ya minimal menurut ilmuwan itu bahwa guru kalau sudah pernah mengajari satu kata pun itu sudah dianggap guru. Nah, kemudian syarat ilmu yaitu harus jelas gurunya. Nah, insya Allah kalian besok di sini di pelosok memiliki pengasuh. Pengasuhnya itu nanti Yai Munif yang dulu pendiri dari Pondok Queen. Kemudian Yai Munif putranya Kiai Haji Ahmad Jazili Usman yaitu pendiri Pondok Al-Falah. Nah, insya Allah dan udah jelas itu silsilahnya sudah ke sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian tidak perlu lagi risau ya. Jadi itu syarat yang kelima adanya petunjuk guru. Dan yang terakhir
Nah, itu ada suwe mongsone atau waktunya lama yang keenam ini. Nah, di sini besok kalian di SMP kalau bisa sudah SMP 3 tahun ya lanjut ya. Kalau bisa lanjut di sini di SMA atau di SMK-nya Queen. Nah, kalau bisa lagi malah bagus lanjut ke induk ya, induk alfa lah. Di situ bahkan sudah ada Mahat Ali, nanti kalian juga bisa menerima setara dengan S1. Tuh ya. Oke, oleh karena itu kalian adalah calon-calon penerus bangsa. Karena apa? Syubbanul yaum rijalul hud. Pemuda sekarang atau kalian ini semua ya, kalian itu calon penerus bangsa. Ya, kalian adalah penerus di masa yang akan datang. Nah, yang penting poin intinya juga tidak penting kalah yang itu mengenai akhlak. Sudah pinter tapi akhlaknya jelek ya, sama saja. Yaitu materi hari ini tentang akhlak. Ya, al-adabu fauqul ilmi ya. Walaupun kalian pinter tapi akhlaknya jelek ya, gak bagus ya. Adab atau akhlak, etika, sopan santun itu di atasnya ilmu. Itu ya. Untuk itu mari kita jaga ya. Kalian memasuki periode ini sudah mulai SMP, bukan lagi anak-anak SD. Ya, akhlaknya mulai dijaga, mulai diperbaiki. Harapannya ke depan kalian bisa menjadi panutan ya, baik untuk agama, negara, dan di seluruh dunia. Gitu ya. Demikian untuk penjelasan mengenai karakter hari ini ya. Untuk penutup ya, untuk review ya, coba apakah kalian tadi mendengarkan? Silakan nanti ditulis di komentar ya, review yang telah kalian dengarkan. Syarat untuk memperoleh ilmu itu seperti apa, ada berapa, dan sebutkan ya. Terima kasih dari saya ya. Pesan saya terakhir yaitu manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil atau menemukannya. Terima kasih dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wahiron wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.